kami dari Komisi Komunikasi. Kebetulan di studio ada program Buka Box. Iya. Dan kami mau buka box Romo Perno terkait geotermal. Persoalan-persoalan sosial semacam ini, dia akan menjadi berat kalau kita mesti mencari tahu siapa ada di balik ini. Apa sebenarnya nih, Romo? Penting bagaimana kita juga mesti berkolaborasi dengan media. Saya senang sekali ketika Pak Terahi ini mengajak saya ke sini, dan saya berjuang supaya sedapat mungkin saya bisa muncul di sini untuk sosialisasi. Ya. Geotermal itu apa, Romo? Geotermal itu sesungguhnya itu sumber daya alam ya, berupa panas bumi yang ada di dalam tertentu di bawah bumi ini, di dalam tanah. Dan geotermal itu yang kemudian bisa menghasilkan gas untuk berbagai kebutuhan, salah satunya untuk kebutuhan listrik ya. Listrik. Ya. Barusan itu ada postingan yang kami lihat di TikTok dan banyak platform media sosial itu, Bapak Uskup Ende sangat tegas untuk menolak proses ini, Romo, geotermal. Setelah mendengar berbagai kesaksian dari sejumlah orang di Sokoria, juga dari Mataloko, dan pembicaraan dengan sejumlah imam, saya menentukan sikap menolak geotermal di sejumlah titik yang sudah diidentifikasi di ketiga kefikepan kita. Ya, sejumlah lokasi di ketiga kefikepan sudah ditandai sebagai pusat geotermal. Maka, kita perlu mendorong resistensi dari umat dan masyarakat dengan memberikan perhatian dan memberikan informasi kepada mereka, baik yang ilmiah maupun, dan ini sangat penting, kesaksian dari orang-orang di Sokoria dan Mataloko. Romo bisa bicara sedikit terkait ini? Baik, pernyataan Bapak Uskup pada tanggal 6 Januari 2025 kemarin itu disampaikan di hadapan para imam yang merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru bersama di rumah keuskupan di Ndona. Pernyataan Bapak Uskup ini tentu punya latar belakang ya. Saya bersama beliau sendiri, bersama Pater Provinsial SVDND, kami sempat turun ke lokasi di Mataloko. Lalu melihat lokasi di Mataloko, meskipun belum ada pemboran, tetapi pembangun struktur, pembangun sekunder itu sudah berdampak pada lingkungannya. Sekunder yang Romo maksud itu pembangunan seperti apa? Misalnya pembangun lokasi persiapan sebelum proses pemboran. Itu dalam istilah teknis pembangunan struktur. Ya, itu beberapa masyarakat misalnya di wilayah Malanuja itu sudah keluhkan bagaimana ketika hujan tanah hasil tanah yang diratakan di wilayah untuk ke titik-titik pemboran itu kemudian mengalir ke wilayah Malanuja ya, masuk di rumah-rumah sekitaran Malanuja. Karena di Mataloko sendiri itu posisi titik-titik untuk geotermal itu posisi agak ke atas, sementara Malanuja sebagian kampungnya berada di bawah. Jadi itu kami melintasi itu, saya Bapak Uskup bersama dengan Pater Provinsial Pater Eman melintas di wilayah Malanuja. Itu kami lihat bagaimana tanah-tanah yang hasil garukan untuk welpat, istilahnya welpat untuk ke lokasi titik pemboran itu kemudian mengalir ketika musim hujan ya, mengalir ke rumah-rumah warga yang bagian agak ke dataran. Berarti itu mengalir ke Malanuja. Ya. Berarti titiknya ada di mana tuh mereka? Di Mataloko, agak tinggi di salah satu desa tempat dulu itu kalau di Mataloko tuh arahnya masuk lewat kantor polisi. Ya. Itu berapa kilo, Romo, dari
ruas utama menuju titik itu. Tidak sampai sekitar 1 kiloan aja. Itu 1 kilometer. proses sudah digali lalu akhirnya membawa lumpur atau tanah ke rumah penduduk di Malanuja itu prosesnya berapa lama? Itu masih pembangunan strukturnya. Oke. Jadi belum ada proses pemboran yang sekarang. Tapi sejak tahun 1998-99 itu pernah terjadi proses pemboran yang di geotermal Mataloko. Oke. Ya, di desa Wogo, di desa sekitar itu, dan kemudian proses pemboran itu ternyata tidak berdampak kegagalan. Yang menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa sudah gagal Tapi tetapi dilanjutkan. dipaksakan, bahkan dibuat lebih besar. Berdasarkan peta yang kami dapat, bahwa untuk ke area Mataloko dan sekitarnya itu membutuhkan untuk WKP istilahnya, wilayah kerja panas bumi itu 900-an hektar. Yang harus dipakai untuk itu. Iya, untuk lokasi. Ya, Dan itu termasuk kebun penduduk. iya. Justru karena sebagian besar WKP wilayah kerja panas bumi ini itu di daerah-daerah subur. Jadi kita kembali ke tadi ya. Oke. Kenapa Bapak Uskup menolak? Pertama itu Bapak Uskup sendiri melihat langsung, Oke. dan Bapak Uskup juga mendapat begitu banyak keluhan dari warga ya, warga dari Sokoria. Mereka Oke. ya, Sokoria. mereka mengeluhkan soal itu ya, soal dampaknya, dampak negatifnya. Lalu kemudian juga Bapak Uskup mendapat masukan dari para imam ya, imam yang bekerja di lokasi-lokasi tersebut, diminta pendapatnya dan melihat situasi real konkret. Oke. Oke. Lalu beliau dengan berani mengatakan menolak geotermal karena berdasarkan pandangan dan analisa beliau ini tidak menguntungkan. Ya, tidak menguntungkan untuk masyarakat kecil. Tidak menguntungkan dalam artian bahwa pasokan listrik atau apa, Romo? Artinya Bapak Uskup tidak sedang menolak pembangunan. Oke. Bapak Uskup tidak menolak proyek, Oke. tetapi Bapak Uskup menekankan itu soal bagaimana prosedur Oke. untuk itu. Lalu masyarakat kecil jangan menjadi korban. Masyarakat lemah, masyarakat Kusupanu Ende itu 85% petani. Oke. Lalu ketika lahan-lahan ini yang subur untuk wilayah pertanian diambil untuk pertambangan, masyarakat mau hidup dari apa? Oke. 85% masyarakat Kusupanu Ende ini petani. Ya. Dan sebagian besar hidup di kampung-kampung. Oke. Lalu hal berikutnya, di akhir pernyataan Bapak Uskup menolak, Bapak Uskup itu meminta resistensi dari para imam dan seluruh umat Kuskupan Ende terhadap persoalan ini. Itu artinya setelah Bapak Uskup menyatakan menolak geotermal, maka itu bukan lagi menjadi pernyataan Bapak Uskup secara pribadi, Oke. tetapi itu menjadi perjuangan pernyataan para imam dan umat Kuskupan Ende. Ya. Karena Bapak Uskup melihat bahwa ini sudah menjadi persoalan. Ya. Ya, Romo, kira-kira di wilayah Kuskupan Agung Ende itu ada 3 kevikepan. ya, Terparahnya ada di mana, Romo? Dan ada beberapa titik geotermal yang ada di sini supaya itu artinya masyarakat bisa lebih tahu bahwa selain di Mataloko ada juga di kevikepan Ende ya, di Sokoria. ya, Tapi tidak termasuk di Nagekeo. ya. Saya mendapat data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ya. Itu untuk Ende ada 5 titik. Oh ya, selain Sokoria. Selain Sokoria itu yang sudah mendapat isinan, dan itu ditandatangani oleh mantan Bupati Ende ya. Oh, oke. Ya, sudah ditandatangani. Itu ada 5. Sokoria, Datu Soko, Dutsoko, oke. ya, Jopu, Jupu. Komandaro, dan Lesugolo. Di mana Lesugolo? Lesugolo itu di wilayah utara. Ya, jadi dari 4 titik, 4 titik sebelumnya yaitu Sokoria, Oke. Jopu, Datu Soko, dan Komandaro,
itu isinan sudah ada, Tinggal eksekusi. tinggal eksekusi, dan kapan mereka mau eksekusi sudah selesai. Berarti perjuangan masih panjang nih Romo. Sangat panjang. Sangat panjang. Oke. Artinya selama ini termasuk kami di sini sebatas kalau di ND orang langsung berpikir itu di Sokoria. Ternyata ada beberapa titik lagi. Ada 4 titik lagi. Oke. Sementara untuk wilayah Sugolo wilayah utara itu sementara dalam tahap survei. Kira-kira Ya. melihat itu dan sudah ada izinan Romo, Ya. dan itu ada di beberapa titik yang tinggal menunggu eksekusi. Ya, Perjuangan Romo dari pihak uskupan seperti apa? kita akan menyusun berbagai langkah ya. Bapak Uskup pertama menghendaki bagaimana di keuskupan ini mesti punya tim, Oke. dan kami sudah merancang tim advokasi geotermal keuskupan Agung Ende. Oke. Ya, dengan maksud supaya ketika kita menyatakan menolak, kita punya data-data pendukung yang valid ya. Karena ini kita berhadapan dengan tembok dan benteng ya. Maksud Romo tembok benteng itu terkait lebih kepada siapa? Ya, ini kan kita berhadapan dengan kekuasaan yang memang tidak mudah ya. Oke. Artinya kita harus berbenturan dengan tembok. Oke. Ya, itu di wilayah di wilayah Kevikepan Ende ya. Kevikepan Bajawa itu ada 4. Oke. Ya, di Mataloko Yang sekarang itu. yang sekarang sementara pengembangan, lalu di Nage itu wilayah Jeribu Oh, ada juga di situ. ada suatu titik di situ. Kemudian di Waipana Soa ada lagi satu titik saya tidak ingat persis tempat, tetapi Bajawa itu ada 4. Dan apa itu sudah juga dapat izinan dan tinggal eksekusi? Yang baru mendapat isinan sekarang itu Mataloko dan Nage Di Cirebon itu. di Jeribu. Ya, tinggal eksekusi. Dan saya tahu ke pihak-pihak mana, PT-PT mana yang akan. Oke. Ya, Dan memang kalau dilihat Romo itu di Nage khususnya, Ya. memang ada sumber air panas ya, Ya. dan panas sekali airnya Ya. itu. Ya. Termasuk di Soa itu Soa, ada ya. Waipana air Ya. panas. Memang punya kaitannya Romo dengan panas dari bawah. Dari, Ya. Selalu ada kaitan. Kalau di Nagekio, Nage Keo itu Marapokot. itu ada juga. Ada. Dengan 2 tempat itu memang namanya agak asing ya. Saya tidak hafal, tapi saya punya data. Saya punya data. Berarti Nagekio ada 3 tempat. 3, Ngada ada Bajawa 4, dan Ende ada 5. Ada 5. Berarti hampir 15 titik Ya, dan semua itu 13 terkait titik panas ya. bumi. Panas bumi. Dan kalau semua itu digali, apa yang terjadi Romo kira-kira? Artinya kita lihat ya dampak ya. Dampak Mataloko sekarang ketika ada kegagalan tahap berikutnya, tahap pertama ada semburan. Ya. Itu yang nyata. Kita belum bicara soal bagaimana dampak lingkungan. Oke. Ya, dampak ke udara misalnya. Ya, setiap proses produksi itu dia akan menghasilkan itu gas H2S. Gas H2S Itu belerang. Oke. Nah, dengan bau ya, Bro? ya, dan itu sangat berbahaya. Dan 2 yang berikutnya gas CO, Karbon. karbon. Dan itu tidak berbau, tidak berasa, tetapi sangat berdampak pada makhluk hidup. Ya, Artinya dari proses penggalian atau apapun itu, kalaupun sudah menjadi daya listrik dan seterusnya, 2 gas ini yang akan ya, keluar dan memenuhi ya, udara. ya. Lalu itu punya dampak ke Ya, makhluk hidup, termasuk kita. ya, makanya misalnya di Sokoria mereka memberi kesaksian ketika mereka membersihkan itu kan masyarakat tidak boleh melintas. Membersihkan apa nih? Membersihkan misalnya aliran pipa yang akan mengeluarkan gas, Oke. itu masyarakat tidak boleh melintas 1 jam, tidak boleh melintas bila Karena itu dia mengeluarkan gas itu. ya. Sejauh pengamatan Romo di Sokoria, tingkat parahnya itu sejauh mana Romo? Pertama itu berdasarkan kesaksian saya minggu lalu dari Sokoria. Pertama itu dampak sosial ya. Oke. Dampak sosial itu bagaimana ada keterpecahan di dalam Masyarakat.
masyarakat. Dalam hal Masyarakat sudah terpolarisasi. Karena ada pihak yang mendukung, ada pihak yang menolak. alasan mendukung apa, Romo? Kira-kira. Alasan mendukung karena mereka mendapat fasilitas, misalnya ganti rugi dari tanah mereka, Oke. dipermudah oleh APT misalnya, Misalnya permudah dalam hal memfasilitasi Oke. dan lain-lainnya. Oke. Lalu ganti rugi, Oke. ya. Sementara yang Yang menolak ini nih mereka yang berdampak. Misalnya di Sokoria, di samping lokasi proyek itu sendiri, di bawahnya sawah penduduk, persawahan. Dan persawahan itu selalu mendapat, dulu mereka bisa bekerja sepanjang musim. sekarang Tidak bisa kecuali musim hujan. oke. Itu dampak yang kasat mata ya, Ya. dan pengakuan mereka. Lalu bagaimana kalau kita turun dari Sokoria memasuk lokasi proyek? Dulu Sokoria itu terkenal sebagai penghasil kopi Arabica. Kopi. Ya. Ya, benar. Ya, kopi Arabica. Benar. Tetapi sekarang ketika proyek itu mulai beroperasi, kopi-kopi itu mengalami kekeringan. Dadap saja yang meresap banyak air, Oke. mati. Daunnya merangkai semua kopi-kopi. Oke. Ya, saya punya video-video kesaksian itu ya. Itu dampak lingkungan ya. Oke. Tapi dampak sosial tadi itu polarisasi. Oke. Masyarakat dipolarisasi. Ya. Kenapa sampai terpolarisasi seperti ini? Proses yang berjalan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Mekanisme yang dikendaki seperti apa? Ya, misalnya ini proyek untuk kepentingan publik, Oke. maka sosialisasi pun harus disampaikan secara publik. Oh ya. Berarti Ini sosialisasi yang disampaikan sama polanya Mataloko dan Sokoria. Sosialisasi yang disampaikan juga di Pocoleok, misalnya di Magarai. Sosialisasi hanya disampaikan kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan itu dan yang mendukung. Sementara orang-orang yang coba berpikir beda, bersikap kritis, tidak akan diundang dalam sosialisasi. dan itu terjadi hampir di semua tempat. Hampir semua tempat. Apa itu bisa dibilang bahwa pola mau cepat tapi penuh risiko, Romo? Iya. Artinya dari proses awal sendiri orang berusaha untuk, sebenarnya orang mencari dukungan dengan mengundang orang yang memang pro untuk Ya, penggalian dan seterusnya. ya. Romo, itu di Sokoria sudah berjalan berapa lama? Karena sejauh pengamatan, kebetulan kami beberapa kali melintas, itu ada banyak pipa-pipa besar. Lalu apa yang dimaksud di situ, lokasi itu? Ya. Berapa tahun sudah berjalan? Itu hampir 5 tahun ya berjalan ya. Dan apa sudah ada hasil dari situ? Selain punya dampak, tapi artinya listrik dan seterusnya itu? Ya, berdasarkan pengakuan dari mereka di sana, mereka menyumbangkan ke PLN itu 5 megawatt Itu termasuk dari 8 besar. sebenarnya. Ya, sedang, kecil, daya listrik seperti itu. Sokoria itu ditargetkan untuk 30 Dan itu besar, Romo. megawatt. Itu sangat besar, 30 mega. Apa dia bisa menjawab beberapa kebutuhan listrik untuk 1-2 kabupaten di sini atau? Bisa. Bisa ya? Ya, Dan itu 5 tahun. ya. 5 tahun berjalan dengan proses seperti itu, dan memang daya listrik sudah mulai dihasilkan. Daya listrik sudah mulai dihasilkan. Tapi ironis bahwa ketika mereka mensosialisasikan sejak awal, nanti ini listrik terjamin dan lain-lain, justru ironis bahwa di Sokoria itu mati berhari-hari listrik. Ya, sepintas memang kami juga sempat mendengar 1-2 Ya. pendapat seperti itu, bahwa seolah-olah kekayaan itu ada depan mata, tapi sebenarnya Iya. tidak Ya. sungguh dinikmati Ya. oleh masyarakat sekitar terkait listrik. Ya. Misalnya. Itu kenapa, Rom, sampai seperti itu? Padahal kalau kita lihat mereka ada di situ dan listrik dari situ, berarti mereka sebenarnya tidak perlu ada kesulitan soal listrik. Ya. Berdasarkan pengakuan mereka bahwa ketika mereka berkomunikasi dengan pihak perusahaan itu, bahwa memang harus dibangun satu gardu tersendiri di atas. Ya, memang ironis kan, di atas puncak di proyek SGI Sokoria Geothermal Indonesia, itu terang benderang, sementara masyarakat di bawah gelap. Gelap ya. Masyarakat di sekitarnya gelap. Ya. Ini kan ironi. Romo lihat ada dampak ekonomi
untuk masyarakat sekitar? Ketika pohon kopi mulai berkurang buahnya, cengkeh mulai berkurang, padi di sawah berdasarkan pengakuan mereka sudah mulai menurun hasilnya. Ini kan berdampak pada soal ekonomi ya. Berarti ada penurunan. Dan masyarakat kita ini kan masyarakat petani. Ya. Kalau hasil pertanian mereka dicaplok, ruang-ruang publik dirampas, dari mana mereka bisa memperoleh kehidupan? Ya. Romo, kelihatan dari cerita Romo sampai dengan ini tidak gampang ya Romo, perjuangan. Karena Sokoria sendiri sudah berjalan hampir 5 tahun. Ya. Dan itu sudah mulai menghasilkan listrik. Ya. Tapi serentak dia seperti Romo tadi bilang ada ironi. Ya. Ada persoalan sosial, persoalan ekonomi, polarisasi masyarakat. Ya. Apa yang persisnya Romo mau buat? Kalau sudah berjalan 5 tahun, listrik sudah ada, tapi ada masalah ini. Ya. Pertama, kita mengadvokasi masyarakat dan juga mengadvokasi pihak-pihak proyek Terkait Sokoria. terkait Sokoria misalnya. Oke lah, yang sudah berjalan sekarang tetap silakan. Artinya Tetapi proses hak masyarakat harus dipenuhi. misalnya, Jaminan kesehatan mereka, oke, jaminan soal keselamatan air bersih, sumber air mereka harus dijamin. Tanggung jawab perusahaan itu ketika berdampak pada bangunan-bangunan rumah mereka yang sennya cepat bocor karena belerang dan lain-lain. oke, Ya, oke. kita berjuang supaya untuk pengembangan seterusnya stop. Ya, ya, untuk pengembangan lagi. Kita sampai pada tahap itu mengadvokasi masyarakat untuk cukuplah Oke. dengan apa yang ada. Oke. Romo, ini kalau kita petakan, Sokoria sudah berjalan, kalau kita range 0 sampai 10, mungkin dia sudah berjalan sampai di angka 5 proses. Iya. Vogo mungkin di bawah, Mataloko di bawah itu. Dan beberapa titik yang lain tinggal mengeksekusi, Ya. baru mendapat izinan. Semua ini bisa dibilang pekerjaan rumah yang sangat berat buat Romo, atau Sokoria paling berat. Mataloko agak lebih gampang tapi juga masuk kategori berat. Sementara yang lain karena masih dalam tahap izinan, belum eksekusi, masih cukup. Ya. Ya, untuk Romo atau bagaimana Romo? Persoalan-persoalan sosial semacam ini dia akan menjadi berat kalau kita mesti mencari tahu siapa ada di balik ini. Ya. Romo katakan berat dan siapa di balik ini? Ya. Apa sebenarnya nih Romo? Artinya kalau toh tidak ada orang yang bermain di balik ini, perjuangan kita jauh lebih gampang ya. Hanya ketika kita berhadapan dengan proyek, kita bisa mengadvokasi dengan cara-cara yang baik dan lain-lain. Tapi kalau sudah bermuatan kepentingan sebuah proyek dengan prosedur yang sedemikian dimanipulasi dan lain-lainnya, prosesnya itu, lalu ada kepentingan besar di balik ini, hal tersembunyi, ada perjuangan tertentu. Kalau kita hitung soal keuntungan bagi masyarakat, saya boleh katakan tidak. Tidak ya Romo. Tidak. Berarti keuntungan sebenarnya hanya untuk kelompok tertentu. Iya. Romo mengatakan soal oligarki, korporasi, Iya. atau Ini korporasi sangat besar. apa? Saya juga sempat mengikuti Romo, mungkin saya keliru soal tambang pasir dan seterusnya waktu Ya. itu, dan akhirnya proses ini dihentikan kan? Ya. Bersama tim yang Romo bentuk. Kira-kira bagaimana mereka bekerja di beberapa titik yang tentu masyarakat dan kami juga berharap bahwa itu juga seperti seruan Bapak Uskup akan berhenti dan masyarakat mendapat banyak manfaat dari situ dan lingkungan tidak terganggu dan semua persoalan lain tidak muncul. Persisnya Romo di beberapa titik seperti itu, proses kerja yang Romo dan tim buat seperti apa? Karena kurang lebih ada 15 titik. Ya. Pertama itu kita untuk wilayah-wilayah yang belum sampai pada tahap itu, pada tahap pemboran dan lain-lainnya, kita mengadvokasi masyarakat. Kita secara terbuka memberikan sosialisasi kepada mereka, ini dampak baik, ini dampak buruk. Kira-kira dari sini mana? Dan dari sekian banyak data, kita paparkan ada dampak baik, dampak buruk dan lain-lainnya, sosialisasi kepada masyarakat. Ya. Lalu untuk misalnya di tempat-tempat yang sudah dalam proses berjalan, ada produksi misalnya di Sokoria sudah proses produksi, sementara di Mataloko itu sudah menyiapkan bangunan strukturnya.
bangunan sekunder awal Ya. sudah disiapkan dan lain-lainnya, itu memang agak berat. Beratnya bagaimana? Beratnya pertama karena ini sudah masuk dalam tahap bagaimana masyarakat kita sudah terpolarisasi. Karena ada uang sudah dibayar untuk tanah mereka. Itu ada tenaga kerja kita yang tenaga kerja kasar dipakai di sana dan mereka sudah dapat keuntungan dan lain-lain. Menggunakan masyarakat di sana untuk melobi-lobi tanah-tanah yang lainnya. Ini polarisasi kan sudah terjadi. Oke. Nah, ini sebenarnya sistem bagaimana kita membenturkan dengan umat kita sendiri. Memang tidak gampang ya. Bagaimana kita harus berbenturan dengan umat kita sendiri. Iya. Pilihan tidak gampang. Karena itu sosialisasi, advokasi ini menjadi hal yang penting. Advokasi masyarakat. Kita umum secara terbuka. Sejauh ini Romo, semua proses yang dilewati juga terakhir kita lihat ada postingan Bapak Uskup, tanggapan umat seperti apa? Khusus di wilayah-wilayah yang terdampak. Untuk wilayah berdampak misalnya, tanggapan sangat positif. Semua Iya. menyatakan dukungan. Ya, berdampak. Mereka yang mengalami dampak langsung. Oke. Mereka mengatakan ini. Pernyataan ini membangkitkan semangat kami untuk berjuang. Oke. Ya, Dan tentu itu punya pengaruh ke stakeholdernya Romo. ya, Apa persis yang Romo dan kawan-kawan alami? Karena mereka ditantang sebenarnya sekarang. ya. Artinya entah yang pro ataupun tidak, ini kan semua umat kita ya. Ya. Ya, proses pendekatan ada yang dengan mengatakan yang jujur ya kami salah langkah. Oke. Ini prosesnya sebenarnya begini, dan ada yang secara terbuka menceritakan kepada kami bahwa sejak awal proses-proses ini tidak benar. Ya, Oke. kami sebentar membuat video dokumenter ya sekarang. Ya, untuk Validasinya. ya kesaksian mereka. Oke. Ya, Romo, untuk Mataloko sendiri persisnya selain lumpur ada persoalan apa lagi terkait itu untuk warga? persoalan pertama bahwa justru semburan-semburan lumpur itu muncul di lahan-lahan perkebunan mereka, di Yang tengah sawah mereka, di tengah kebun jagung mereka, bahkan ada yang di dapur dan di rumah orang. di dapur Iya, semburan semburan lumpur. dan itu sudah terjadi cukup lama. Terjadi sejak tahun 2000 malah. Lalu Romo, apa lagi yang terjadi untuk warga selain semburan lumpur, Ya, seng? seng bocor. Ada berapa tempat? Misalnya ada satu tempat di Mataloko itu bagaimana masyarakat dipaksa untuk relokasi mandiri ya, karena mereka tidak nyaman lagi. Artinya tidak difasilitasi. Tidak, perusahaan tidak mungkin akan memfasilitasi masyarakat. Ya, Jadi inisiatif mereka akhirnya mereka harus berpindah harus dengan berpindah. situasi situ. Situasi begitu. Romo, ini ya sekali lagi Romo, ini tidak gampang ya Ya, perjuangan karena terdampak seperti itu, tapi proses sudah berjalan. Dari pihak pemerintah sendiri, pihak mana yang sudah Romo dekati dan berbicara soal ini? pertama kita tahap awal sekarang kita mengadvokasi masyarakat. Tahap awal kita masih mengumpulkan data, Oke. sinkronisasi data-data. Oke. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, Oke. dikonfirmasikan kepada masyarakat, dikonfirmasikan kepada tempat-tempat yang berdampak ya. Oke. Mereka menggambarkan Mataloko begini, kita konfirmasi. Oke. Lalu coba kita menghubungi pihak-pihak terkait. Pertama kita coba cek apakah ada AMDAL atau tidak sebelumnya. AMDAL ya. Ya, ada atau tidak. Kita coba mencek itu. Oke. Lalu kita dalam proses pengumpulan data ini kita juga melakukan lobby-lobby. Lobby. Artinya kita mesti mencek. Kita juga mesti melihat siapa yang ada di balik ini. Mesti membaca ya. Romo, ini menarik untuk kami buka boxnya Romo ya. Ya. Tergantung Romo menjawab. Ketika Romo ngomong siapa di balik ini dan semuanya itu, ada dugaan ini lebih terkait ke pihak swasta, pemerintah? Ya, kolaborasi antara Kolaborasi pihak swasta dan pihak semua pemerintah, itu untuk pihak kekuasaan, kepentingan kelompok. kelompok pribadi. Ya, Oke.
Ini kan soal kapitalisme sebenarnya. Oh ya. Gaya baru. Gaya baru ya. Ya. Oke, Romo. Setelah Bapak Uskup mengeluarkan pernyataan resmi dan itu cukup banyak dikonsumsi oleh banyak orang dan semua orang sudah tahu, apa tanggapan pemerintah sejauh ini? Atau pihak yang memang langsung berhubungan dengan Mataloko atau Sokoria? Pertama untuk pihak pemerintah ya kita belum tahu. Pasti mereka sikap mereka apa belum tahu ya. Jadi belum ada pernyataan resmi, Belum ada balik dari pernyataan pemerintah. resmi dari pemerintah. Ya. Lalu pihak perusahaan sendiri juga mereka pasti akan berjuang untuk bisa menjelaskan kepada publik ya argumentasi. Sejauh ini? Iya. Sejauh ini belum. Belum ya, Romo? Ya. Meskipun ada upaya-upaya pendekatan terhadap pihak kami di pihak keuskupan untuk melakukan diskusi-diskusi, tetapi kami bilang sabar, kami masih mengumpulkan data. Artinya setelah Bapak Uskup memberikan pernyataan, respon balik yang terjadi masih sebatas yang Romo sampaikan terakhir tadi. Selain itu juga sudah pasti bahwa ada pro dan kontra. Oke. Mungkin Pak terikuti media sosial ya. Iya. Nah, Iya. Pihak non gereja yang dilibatkan untuk mensupport apa yang Romo perjuangkan selama ini bersama tim. ya kita akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait hubungan dengan soal lingkungan, misalnya aman. Oke. Lalu wali. Masyarakat adat ya. Oke. Ya, aman itu masyarakat adat ya. Oke. Lalu wali. Wahana lingkungan hidup. Wahana lingkungan. Ya. Ya. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan Jatam. Apa itu, Romo? Jaringan advokasi tambang. Oke. Ya. Oke. Lalu yang paling penting bagaimana kita juga mesti berkolaborasi dengan media. Saya senang sekali ketika Pak Ter hari ini mengajak saya ke sini dan saya berjuang supaya sedapat mungkin saya bisa muncul di sini untuk mensosialisasikan. Ya. Artinya perang media ini sangat penting ya. Iya. Iya. Benar. Ya. Media sangat berpengaruh. Ya. Dan Romo, kalau mau tahu lah, ini Romo berdiri di posisi tim dibilang apa nih untuk keuskupan? Untuk terkait geothermal. Kita tim advokasi ya. Tim advokasi. Ya. Oke. Ada tim lain untuk bagaimana persoalan geothermal ini dari Ya, keuskupan? dari tim ini kan ada dibentuk divisi-divisi berdasarkan usulan Bapak Uskup. Oke. Ya. Boleh tahu, Romo? Ya, misalnya ada divisi penelitian dan analisis. Itu siapa-siapa yang ada di situ? Para imam. Juga ada divisi hukum, Oke. advokasi dan hukum. Lalu divisi penyebaran sosial, informasi, dokumentasi. Dan Ya. Lalu media-media. Ya. Lalu divisi advokasi masyarakat. Ini ada 5 divisi. 5 divisi. Ya. Dan 5 divisi ini di komando jenderal utamanya siapa, Romo? Bapak Uskup sendiri? Saya tidak mungkin mendahului Bapak Uskup ya. Oke. Ya. Oke, Romo. Ya. Di timnya Romo sendiri ada berapa banyak yang membantu Romo di advokasi? Di advokasi cukup banyak ya. Kita melibatkan pastor-pastor paroki Dan awam. yang ada di titik-titik itu, awam-awam dan komunitas-komunitas yang berjuang selama ini. Oke. Ya. Kalau di tim hukum? Tim hukum itu kita punya ahli hukum juga melibatkan awam-awam yang selalu bekerja sama ya dengan kita. Apa yang menjadi sasaran dari tim hukum, Romo? Kalau Romo mengadvokasi, sementara di divisi hukum sendiri? Divisi hukum ini akan melihat bagaimana soal prosedur, mekanisme sesuai dengan aturan hukum undang-undang yang ada atau tidak. Oke. Nah, mereka mengkaji dari sudut itu. Tim analisis coba melihat ketika mereka membaca dampak baik buruknya geothermal. Oke. Lalu mereka akan mencoba untuk menganalisis. Oke. Lalu dipadukan dengan situasi konkret di lapangan. Ini tim analisis, mereka punya tugas itu. Dan semua yang dikerjakan itu berujung juga di divisi media untuk Ya, mempublikasikan semua kerja, persoalan. baik oleh advokasi, Semua hukum, analisis. Oke. Ya. Romo mau katakan apa nih untuk banyak teman-teman yang menyaksikan program ini terkait geothermal?
Saya hanya mau menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup itu. Posisi saya sebagai gereja misalnya, itu kan selalu perspektif korban ya. Oke. Selalu berpihak pada korban. Ketika sebuah pembangunan, sebuah proyek apapun yang korbannya masyarakat kecil, Oke. maka tidak ada kata lain selain lawan. Oke. Ya, kita bukan lawan soal proses, tidak berlawan soal pembangunan itu. Kita tidak lawan soal pemerintah. Pembangunan kita dukung. Tetapi pembangunan itu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, sepakat. Ya, tetapi ketika pembangunan itu tidak mensejahterakan masyarakat, lalu mengabaikan pihak-pihak tertentu, atau meniadakan masyarakat lokal, mengorbankan masyarakat lokal, maka pembangunan semacam itu mesti dilawan, mesti ditolak. Ya. Ya. Karena kalau kita berbicara soal pembangunan ini kan soal pemerataan, soal ekonomi dan lain-lain. Ya. Ya, tujuan pembangunan ini kan sangat mulia, Ya. mensejahterakan masyarakat. Tetapi ketika masyarakat yang merasakan pembangunan itu tidak mensejahterakan, mereka tidak merasa sejahtera, dan ternyata setiap ini untuk kepentingan tertentu, apalagi oligarki dan lain-lain, proses seperti itu yang mesti kita lawan. Oke. Ya. Dan terakhir mungkin kami perlu dengar juga apa yang Romo mau sampaikan untuk mereka yang langsung berkepentingan dengan hal ini, untuk perusahaan kah, untuk pemerintah kah? Baik itu terkait di Sokoria, Mataloko atau beberapa titik lain. Baik, kita hanya mau menekankan, saya secara pribadi hanya mau menyampaikan bahwa pembangunan itu harus pertama berwawasan lingkungan. Oke. Ini seiring dengan pesan Paus Fransiskus ya, soal Laudato Si. Ya. Bumi kita saat ini sedang menangis, dicabik-cabik dan lain-lainnya. Oke. Bangunan harus berselaras atau berwawasan lingkungan. Oke. Lingkungan tidak boleh dirusak. Hal yang kedua tuh masyarakat kecil jangan dikorbankan. Oke. Ya, pembangunan apapun yang masuk ke wilayah Flores, Ende misalnya, Keuskupan Ende misalnya, harus berwawasan lingkungan dan juga berorientasi pada masyarakat kecil. Oke. Ya, ketika pembangunan itu tidak berorientasi pada masyarakat kecil dikorbankan. Ini kan bukan mensejahterakan masyarakat. Karena itu kita pembangunan itu harus sasaran utamanya masyarakat kecil ya, masyarakat yang harus mendapatkan hasil dari sebuah pembangunan, bukan rema-rema dari pembangunan. Ya, kita boleh katakan, Pater, misalnya akses jalan menuju Sokoria. Menurut Romo. Ya, ini pembangunan PSN, pembangunan proyek strategis nasional. Tapi akses menuju sana tidak diperhatikan. Ironi kan? Pembangunan itu proyek strategis nasional ya. Tapi aksesnya jalan kampung masih lebih baik. Ya. Apa yang terjadi sebenarnya, Bro? Ya, ini soal proses. Ada manipulasi, ada hal-hal yang memang sebenarnya tidak beres ya. Oke. Kita mesti mengatakan terus terang ya. Ya. Dan itulah perjuangan Romo bersama tim-tim yang lain. Ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Uskup. Ya. Kita siap. Kata Bapak Uskup sebagai seorang gembala, ya itu sikap gereja Keuskupan Ende. Ya. Ya. Dan memang di beberapa media online Katolik dan seterusnya pernyataan uskup yang terakhir sangat diapresiasi, Romo. Ya. Dan tentu kami yang lain yang melihat perjuangan Romo bersama tim yang lain sangat mendukung, termasuk dengan cara-cara seperti ini. Jadi dari segi komunikasi mungkin yang bisa kami buat adalah mengundang Romo berbicara soal geothermal, melihat sikap Romo dan Keuskupan seperti apa untuk lebih disosialisasikan ke banyak orang, supaya umat di Keuskupan di sini mengerti betul kenapa sampai Bapak Uskup mengeluarkan pernyataan seperti itu, kenapa Romo dan teman-teman militan sekali, dasar pemikirannya ada. Jadi
Romo Perno, terima kasih banyak untuk Ya. waktu sehingga bisa kesini ke program kami di Buka Box. Jadi untuk ini boxnya Romo Perno kami buka dan beberapa informasi sudah kami dapat. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama Romo Perno dari tim advokasi untuk geotermal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Uskup, pernyataan sikapnya yang menolak proses apa Romo? Penggalian atau apalah Ya, yang menolak. ada. Bapak Uskup menegaskan menolak geotermal ya. Menolak geotermal yang ada di wilayah Kuskupan Agung Ende. Semoga obrolan kami bermanfaat. Romo, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak Pater. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang menyaksikan obrolan ini. Saya Pater Yohan dari Studio Box Cafe di program Buka Box. Komisi Komunikasi SVDND mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.